Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak apa ya, rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek apa kek, bodoh amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Ada yang tanya, dokter, maaf, gitu kan? Kan orang tua kita dulu makan begituan, betul? Nenek moyang saya, kakek saya, eyang saya tetap makan nasi kok. Tenang dulu. Kita harus lihat dulu, habis mereka makan, mereka ngapain? Gitu. Habis mereka makan, mereka pergi ke sawah, nyangkul, kerja, dibakar kalorinya. Kita tidur, handphone, gak ada gerak. Sering saya sampaikan, orang Padang makan nasi Padang harus, kalau saya mengatakan memang nasi Padang nggak sehat, tapi masalahnya kita udah siap belum ngebakar itu kalorinya yang masuk. Kalau siap silakan makan, tapi kalau nggak siap sebaiknya jangan makan yang kalori tinggi, gitu loh. Kalau saya, orang di sini katakan misalkan di Solo, daerah Semarang, Jawa Tengah, ini kan makannya soto, gudeg segala macam, silakan makan, tapi ingat bakar itu. Anda harus bakar. Kalau nggak bakar, lemak lagi datang. Masalahnya kalau sumber lemaknya tidak bagus, yang terjadi apa? Yang numpuk di badannya lemaknya tidak bagus juga. Akhirnya apa? Mens bermasalah, susah punya keturunan, susah tidur, banyak betul penyakit. Gara-gara apa? Tangki cadangannya isinya apa? Lemak yang tidak bagus semua. Puasa jarang, makan ini jarang, ini dibilang nggak enak, semua nggak enak. Ya sudahlah, wassalam, makannya terus. Gitu loh. Toh karena saya ngomong gini bukan apa, saya juga nggak bisa maksain. Anda mau berubah silakan, tapi kalau bahasa saya, cobalah pikir, jangan nyusahin keluarga, Bu sekalian. Sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes ya. Bahkan kemarin saya lihat umur 9 tahun kena autoimun anak-anak. Coba dari mana itu? Sayang kan, kalau matilah dengan tenang, jangan nyusahin orang. Gitu loh. Mati lagi, jadi maksudnya mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita. Loh, contoh tuh penyakit gara-gara kelakuan itu penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, itu kan penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Gara-gara lifestyle. Gitu loh maksud saya. Mati lagi tahajud, lagi sujud, lagi baca Quran, kan enak mati kayak begitu. Sekian lama sakit, memang iya takdir, tapi kan dari takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar. Maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan ya, salah satu bentuk ikhtiarnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan Allah ciptakan di sana kayak begini, Indonesia nggak diciptakan, tapi Allah ciptakan di sini rempah, rimpang, banyak sekali, berlimpah luah. Anda baru sekalian ya, contoh aja begini ya. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple but tapi it can change your life. Serius ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik, tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya kan. Maka kalau Anda pelajari kayak apa ya, rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek apa kek, bodoh amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah ya. Jadi harusnya kalau bahasa saya katakan, kita jauh lebih bangga minum beginian ya. Saya kemarin naik Garuda Indonesia kebetulan apa tuh namanya, di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu kan bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan, ada kencur nggak, saya bilang
Ketawa, nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang national flag carrier apa nama itu kan, maskapai Indonesia. Masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh. Dan perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, wis, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin tiganya doang. Ini, sama ini. Ini doang. Ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan. Ternyata kunyit ini ketemu cerai, ketemu jeruk nipis, itu minuman yang full antioksidan. Dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia, disuplai. Ini contohnya salah satunya. Ya, model gitu doang. Tapi memang kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Masya Allah ya, India itu negara yang sekarang ya, setahu saya ya, merupakan negara yang sangat rendah itunya, demensianya. Demensia itu apa? Pikun. Ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya, yang saya baca itu, karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini. Apa-apa pakai kunyit, apa-apa pakai kunyit. Kita kan penuh dengan begini, Masya Allah. Ya, apalagi pagi-pagi modal katakan Anda ambil jahe, keprek, kasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu, selesai, Insya Allah. Daripada minuman-minuman yang lain gitu kan. Ya, ini contoh aja. Nah, coba kita lihat bagaimana. Jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil. Jadi kalau yang laki-laki minum gimana? Ya, nggak hamil sih. Spermanya bagus, gitu. Sekarang kan banyak orang susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan? Sel telurnya itu, ovumnya itu nggak matang. Yang kita kenal dengan apa? PCO itu kan, polycystic ovary syndrome itu kan sel telurnya nggak matang. Gimana mau matang? Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bahan bakunya. Gitu loh. Yang dimakan balik-balik itu lagi. Gitu, Bu, Pak. Sudah pernah nyobain ini? Bikinlah di rumah. Siapa yang mau? Gak usah. Gak ada yang mau nih? Mau Pak? Sini Pak, silakan Pak. Saya suka dengan orang yang antusias. Oh. Ini dibuatnya dengan cinta Pak. Makanya rasanya insya Allah enak. Gitu ya Bapak sekalian ya. Nah jadi mudah, simple. Ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak. Jadi minum kayak begitu kalau orang bilang nggak enak, siapa bilang? Tinggal kita ubah sedikit aja. Ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain, kalau ibu kalau makan ubi, singkong itu apa tuh namanya, minum atau makan singkong dengan gaya baru. Nih saya jalanin, singkongnya direbus, nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya Anda blender, kasih garam, kasih bawang putih, ya, kasih garam, kasih bawang putih di blender, garam sama bawang putih blender, dijadikan dressing. Dressing itu, dressing tahu ya, kalau kita makan salad kan ada dressing itu, kuahnya itu yang kental itu. Itu pakai alpukat, itu enak banget. Itunya si siapa tuh namanya? Si ubinya cocol pakai itu. Masya Allah itu enak banget. Sehat. Lemak dapat, karbo dapat, serat dapat, semua dapat. Jadi makan yang kita makan tuh jadi obat. Lama-lama apa? Tubuh akan riset sendiri Bapak sekalian. Ya termasuk kayak nasi ya. Apa ya? Nasi kayaknya. Oh iya nasi. Sekarang karena udah 9:30 kita masak dulu. Bapak-bapak mau pulang. Ya, nasi ini kan nasi, salah satu nasi sehat.
Apa nih beras coklat? Ya. Jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya Pak. Pilihan saya ya kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi, kadang sih saya makan nasi putih. Tapi kalau mepet banget kalau pengen, tapi seringnya tidak gitu loh. Jadi ini kan ada nasi kayak begini, lalu Anda ambil bawang putih. Nah, kita bikin ya. Jadi nasi ini akan tertopping, ya, tertopping dengan apa ya? Dengan serat ya. Bukan hanya serat, tapi banyak sekali kandungannya.